Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Cahaya dan bersama teman-teman saya Ersya Maulidia, Meila Faiza, Raka Eka Bayangkara, Naufal Yasar, Rahmat Hidayat. Di sini saya akan mempresentasikan tentang biografi Salahuddin. 1. Agar mengenal sosok tokoh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi dengan lebih baik. 2. Agar dapat meneladani sosok Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. 3. Untuk menceritakan kisah hidup seorang Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi yang menjadi teladan banyak orang. Nama lengkapnya Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, Abdul Muzaffar Yusuf bin Najamuddin Ayyub. Salahuddin Al-Ayyubi berasal dari bangsa Kurdi. Salahuddin lahir di Benteng Tirkit, Irak tahun 532 Hijriah, 1137 Masehi. Ketika ayahnya menjadi penguasa benteng Seljuk di Tirkit, saat itu baik ayahnya maupun pamannya mengabdi kepada Imaduddin Janki, gubernur Seljuk untuk kota Mosul, Irak. Ketika Imaduddin berhasil merebut wilayah Baalbek, Lebanon tahun 534 Hijriah, 1139 Masehi, Najamuddin Ayyub, ayah Salahuddin, diangkat menjadi gubernur Baalbek dan menjadi pembantu dekat Raja Suriah Nuruddin Mahmud. Pendidikan masa kecilnya, Salahuddin dididik ayahnya untuk menguasai sastra, ilmuwan kalam, menghafal Al-Quran dan ilmu hadis di madrasah. Dalam buku-buku sejarah dituturkan bahwa cita-cita awal Salahuddin ialah menjadi orang yang ahli di bidang ilmu-ilmu agama Islam atau ulama. Ia sering berdiskusi tentang ilmu kalam, Al-Quran, fikih, dan hadis. Salahuddin mengisi masa mudanya dengan menekuni teknik perang, strategi maupun politik. Salahuddin melanjutkan pendidikannya di Damaskus untuk mempelajari teologi Sunni selama 10 tahun dalam lingkungan Istana Nuruddin. Dunia kemiliteran semakin diakrabinya setelah Sultan Nuruddin menempatkan ayahnya sebagai kepala divisi milisi di Damaskus, dan pada umur 26 tahun, Salahuddin bergabung dengan pasukan pamannya Asaduddin Shirkuh dalam memimpin pasukan muslimin ke Mesir atas tugas dari Gubernur Suriah Nuruddin Zangi untuk membantu Perdana Menteri Daulah Fatimiyah, Perdana Menteri Syawar, menghadapi pemberontak dan penyerbuan tentara salib. Misi tersebut berhasil. Perdana Menteri Syawar kembali kepada kedudukannya semula tahun 560 Hijriah atau 1164 Masehi. Salahuddin semakin menunjukkan kepiawaiannya dalam kepemimpinan. Impian bersatunya bangsa Muslim tercapai setelah pada September 1174 Masehi, Salahuddin berhasil menundukkan Daulah Fatimiyah di Mesir untuk patuh pada kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Daulah Ayyubiyah yang bermazhab Sunni akhirnya berdiri di Mesir menggantikan Daulah Fatimiyah yang berkuasa sebelumnya dan bermazhab Syiah. Pada usia 45 tahun, Salahuddin telah menjadi orang paling berpengaruh di dunia Islam. Selama kurun waktu 12 tahun, ia berhasil mempersatukan Mesopotamia, Mesir, Libya, Tunisia, wilayah barat Jazirah Arab dan Yaman di bawah kekhalifahan Ayyubiyah. Kota Damaskus di Syria menjadi pusat pemerintahannya. Salahuddin wafat di Damaskus pada tahun 1193 Masehi dalam usia 57 tahun. Kesimpulan kami tentang sosok tokoh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi adalah beliau merupakan pahlawan besar bagi umat Islam. Kecintaannya terhadap agama dan umat Islam telah menempatkan sebagian lembaran hidupnya untuk menegakkan harga diri umat Islam. Kehadirannya dalam Perang Salib merupakan sebuah anugerah. Strategi yang dikembangkan olehnya dalam membangun koalisi umat Islam telah menyatukan kekuatan umat Islam dalam membela agamanya. Keperwiraannya terukir dalam sejarah, tidak hanya diakui kaum muslimin saja tapi juga kaum-kaum lainnya.